Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Iis Sulasti SPD, Pauji Ismail SPD, Rizal Zainul Khairuddin SPD, Dina Nur Fajriyah SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai mind map implementasi Wall of Government pada era transformasi digital di Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya, mari menyaksikan video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pengertian dari Wall of Government dan pentingnya Wall of Government. Yang kedua, kami akan menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik. Yang ketiga, kami akan menjelaskan pola pelayanan publik. Dan pada bahasan terakhir, kami akan memaparkan implementasi Wall of Government pada era transformasi digital di Kabupaten Garut. Pengertian Wall of Government. Wall of Government yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal ini yang menyebabkan mengapa Wall of Government dikenal dengan pendekatan interagensi. Konsep Wall of Government sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. Wall of Government ini juga memiliki beberapa karakteristik inti, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Mengapa Wall of Government? Beberapa alasan mengapa Wall of Government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya 1. Faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai budaya dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. WOG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pelayanan administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, dan 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan administratif terdiri dari pembuatan KTP, sertifikat anak, dan izin trayek. Kedua, pelayanan jasa terdiri dari jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa ketenagakerjaan. 3. Pelayanan barang. Pelayanan barang terdiri dari pelayanan jalan raya, listrik, dan air bersih. Keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif terdiri dari undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pola pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Pertama, yaitu pola pelayanan teknik fungsional.
yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua yaitu pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketiga, di sini ada pola pelayanan satu pintu yang merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, ada pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Implementasi World of Government di Kabupaten Garut yaitu adanya berbagai program layanan secara daring yang dapat memudahkan masyarakat. Program-program tersebut yaitu yang pertama, adanya Garut Common Center. Garut Common Center adalah ruang pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Common Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Common Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi komunikasi, kendali dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan layanan publik serta kehumasan. Yang kedua yaitu program SIJempol, singkatan dari Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui Perizinan Online. SIJempol ini memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan permohonan perizinan usahanya agar tidak perlu datang langsung ke DPNPT, cukup melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu program SIJeru, Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Program SIJeru Kabupaten Garut merupakan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat dengan cara menghubungi call center. Keberadaan fasilitas mobil ambulan ini merupakan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Yang kelima, sistem